Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Surya Adi Wibawa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Pak Surya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku tersayang, Pak Surya ingatkan lagi ya, jika tidak ada kepentingan, tidak usah keluar dari rumah. Jika ada sesuatu yang mendesak, boleh keluar dari rumah, akan tetapi memakai masker dan sedia hand sanitizer atau pencuci tangan atau pembersih tangan. Oh iya anak-anak, masih ingat materi kita minggu lalu? Hayo apa? Ingat-ingat lagi. Iya benar sekali. Materi kita minggu lalu yaitu tentang teks berita. Adapun materi yang sudah kita pelajari minggu lalu yaitu pengertian atau definisi dari teks berita dan unsur-unsur teks berita. Paham? Coba Pak Surya kasih waktu 5 menit untuk kalian mempelajari materi yang sudah kita pelajari. Anak-anakku tersayang, mohon maaf bentar ya. Pak Surya mau ganti baju terlebih dahulu. Ganti baju. Oke. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri teks berita dan jenis-jenis teks berita. Oke. Yang pertama, kita akan mempelajari ciri-ciri teks berita terlebih dahulu. Ciri-ciri teks berita dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu faktual, yang kedua aktual, yang ketiga unik dan menarik, yang keempat sistematis dan lengkap, yang kelima seimbang, dan yang terakhir yaitu komunikatif. Ingat, ciri teks berita dapat dibagi menjadi 6, seperti yang sudah Pak Surya sebutkan tadi. Kita akan bahas satu persatu ya dari ke-6 ciri berita tersebut. Kita akan bahas dari faktual. Ciri-ciri yang pertama yaitu faktual. Apa atau faktual itu Pak Surya? Oke. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Berarti nyata, tidak berbohong ataupun tidak mengada-ada. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau masa lampau. Ciri yang kedua yaitu aktual. Apa itu aktual? Aktual itu artinya berita tersebut sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang lain. Atau kalau bahasa anak sekarang, berita tersebut lagi hits-hitsnya yang sedang dibahas oleh orang atau masyarakat. Ciri yang ketiga yaitu unik dan menarik. Jadi berita tersebut harus unik dan menarik agar pembaca tidak bosan membacanya. Unik dan menarik itu bisa diartikan penyampaian teks berita berbeda dengan yang lain serta dikemas dengan kata-kata yang menarik. Seperti itu. Ciri-ciri teks berita yang keempat yaitu sistematis dan lengkap. Sistematis itu apa? Sistematis itu berarti berurutan. Teks berita itu disajikan secara sistematis, disesuaikan dengan struktur
dan urutan kronologi atau kejadian peristiwa yang akan disajikan. Jadi teks berita itu ciri-cirinya sistematis dan lengkap. Ciri-ciri yang kelima yaitu seimbang. Ciri-ciri teks berita harus seimbang, tidak memihak salah satu pihak. Jadi harus seimbang. Teks berita itu harus memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Seimbang, jadi tidak membela salah satu pihak atau menyudutkan salah satu pihak. Ciri yang terakhir yaitu komunikatif. Artinya apa komunikatif itu? Komunikatif itu pilihan kata yang digunakan mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh siapa? Oleh pembaca tersebut. Jadi ciri-ciri teks berita sudah dijelaskan Pak Surya tadi ya. Kalau kurang jelas bisa WA Japri, WA Pak Surya secara pribadi. Gitu. Anak, kita tadi sudah mempelajari tentang ciri-ciri teks berita. Materi selanjutnya kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis teks berita. Silahkan kalian dengarkan dengan seksama ya. Jenis-jenis teks berita yang pertama yaitu berita langsung atau bisa disebut dengan straight news. Jenis yang kedua yaitu berita mendalam atau deep news. Jenis yang ketiga yaitu berita penyelidikan. Maaf, saya Pak Surya ulangi, berita penyelidikan atau bisa juga disebut dengan investigation news. Yang keempat yaitu ada berita interpretasi atau interpretasi, bisa juga disebut dengan interpretatif news. Dan yang terakhir, jenis yang terakhir yaitu berita opini atau bisa disebut juga dengan opinion news. Akan kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dari berita langsung atau straight news. Berita langsung atau straight news itu ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Jenis yang kedua yaitu berita mendalam atau deep news. Mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Jenis yang ketiga yaitu berita penyelidikan atau investigation news. Berdasarkan penelitian atau penyelidikan dan dari berbagai sumber. Berita yang keempat yaitu berita interpretasi. Berita interpretasi atau interpretasi itu berdasarkan perkembangan dan straight news dengan menambah beberapa informasi. Jadi seperti gabungan berita langsung tadi, tapi dengan ditambah dengan beberapa informasi. Jenis berita yang terakhir yaitu berita opini. Berita opini itu berupa laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas dua materi ya. Materi yang pertama yaitu ciri-ciri teks berita dan materi yang kedua yaitu jenis-jenis dari teks berita. Kita belajarnya sedikit-sedikit tapi pasti dan paham. Seperti itu ya. Tampaknya kalau tidak ada tugas itu kurang komplit atau kurang lengkap. Jadi anak-anak, tugas kalian di rumah yaitu mencatat atau merangkum atau meringkas materi yang sudah kita pelajari pada dua pertemuan. Materi yang sudah kita pelajari apa? Definisi teks berita, unsur teks berita, ciri teks berita, dan jenis-jenis teks berita. Jadi kalian ringkas atau rangkum materi-materi tersebut menjadi satu di dalam buku tugas ya. Oh iya anak-anak,
Pak Surya mengingatkan kembali ya, hari Kamis kita akan ulangan melalui Google Classroom. Jadi kalian di rumah jangan hanya bermain HP untuk WA, akan tetapi HP digunakan untuk kegiatan yang positif, untuk belajar. Jadi hari Kamis kita akan bertemu untuk ulangan. Paham? Paham ya? Jadi cukup sekian materi yang Pak Surya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.